Shalom dan selamat pagi, selamat kembali dalam ibadah raya kita secara online di SIB Nilai. Bagi Anda yang pertama kali menyertai ibadah raya kita secara online, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kita dalam ibadah raya kita secara online pada hari ini. Dan bagi Anda yang tetap setia, saya doakan semoga Anda terus diberikan kekuatan agar tetap setia dalam menyertai ibadah raya kita pada setiap minggu. Saya harap saudara-saudari yang berada di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai Anda. Oke, seperti yang kita tahu, tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Natal, yang dimana saya percaya perayaan ini merupakan satu perayaan yang sangat spesial bagi semua kita umat Kristen di seluruh dunia. Dan saya juga percaya ada beberapa di antara Anda yang telah berada di kampung untuk membuat persiapan merayakan Hari Natal ini bersama keluarga tersayang. Bagi Anda yang berada di Semenanjung Malaysia juga, jangan sedih, jangan risau, karena Anda mempunyai ramai saudara-saudari yang masih berada di Semenanjung Malaysia, dan kita terus mendorong antara satu sama yang lain. Oke, baiklah saudara-saudari, seperti yang kita tahu, negara kita juga pada saat ini mengalami wabah COVID-19. Jadi saya sarankan Anda semua dimanapun Anda berada, tetap menjaga kebersihan diri Anda dan kekal sehat, agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh badan kita untuk masa depan Anda semua. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk dalam ruangan ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur akan kebaikannya karena telah menjaga kita sepanjang minggu ini, sehingga kita dapat sekali lagi bertemu bersama dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Haleluya. Bapa kami syurga, terima kasih ya Tuhan buat masa dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah raya kami secara online ya Tuhan. Bapa, sebelum kami memulakan ibadah raya ini, kami serahkan ibadah raya ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam hati kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga bagi dia yang membawa kami pujian penyembahan, biarlah Engkau memakai dia ya Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman Tuhan sebentar lagi ya Bapa, agar Engkau memberkati setiap kata-kata yang keluar daripada mulutnya, agar setiap telinga yang mendengar Tuhan diberkati melalui kata-katanya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat SIB Nilai yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam duka cita dimanapun mereka berada. Engkau mengenali mereka secara pribadi ya Bapa. Sentuh mereka, jamah mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang merencanakan perjalanan untuk pulang ke kampung bagi merayakan perayaan Christmas ya Bapa. Kami berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, Engkau tetap memberikan sukacita kepada mereka ya Tuhan. Haleluya Bapa, terpuji nama Yesus. Inilah doa kami alaskan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Haleluya, syukur sekali lagi atas kesempatan kita pada pagi ini. Kita dapat bersama-sama untuk meninggikan Tuhan Yesus. Baik dimanapun kita berada pada saat ini, percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Bahkan percaya dalam setiap musim hidup kita, Tuhan Yesus yang bisa bersama-sama. Bahkan Tuhan Yesus yang bisa menyertai kita. Amin. Jesus, hallelujah. Oh,
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat beribadah sekali lagi. Kita bersama pada minggu ini di bulan yang baru, di bulan di mana kita mengingati kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Sebentar kita akan merayakan hari Natal. Jadi saya percaya kita semua tetap terus bersemangat, tetap terus mengalami kasih Tuhan, dan tetap terus mencari wajah Tuhan dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, walaupun kita masih dalam kondisi dan kerajaan terus mementeras pandemik COVID-19, namun saya percaya kita tetap terus berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 25 hingga 27. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, bahwa Tuhan itu peduli dan sangat mengasihi kita. Karena kita tahu tanpa kasih Tuhan kita tidak mampu untuk berdiri, kita tidak mampu untuk meneruskan menjalani kehidupan kita. Tapi karena kasih Yesus, pertolongan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita tetap terus bersemangat dan tetap terus berjuang dalam iman kita. Mari saya membawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kesempatan yang indah dapat beribadah pada pagi ini walaupun secara online. Namun kami percaya Bapa Surgawi, dimanapun setiap anak-anak-Mu berada, kuasa dan kasih dan hadirat-Mu hadir bersama dengan mereka. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin mereka, tetap terus mempersiapkan hati dan pikiran mereka, menerima benih firman-Mu dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami membagikan hidup kami, memberikan waktu dan ruang hidup kami kepada Kristus, kami menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi kami yang mendengar dan mempelajari firman-Mu pada pagi ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya meneruskan lagi, kita belajar dalam Lukas 14 ayat 25 hingga 27. Saya mau bertanya kepada kita, sepanjang kita bersama dan mengikuti Yesus, mempercaya Tuhan Yesus, apakah cabaran-cabaran yang Anda lalui bersama dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kemanusiawi kita untuk terus berjuang, untuk terus berdepan dengan keadaan yang ada di dunia ini? Oleh sebab itu, di dalam Lukas 14 ayat 25 hingga 27, satu tema yang saya bawa kepada kita pada pagi ini adalah ada harga mengikut Tuhan Yesus. Ada harga untuk mengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya mengulangkan pertanyaan ini kepada kita. Apakah pengalaman yang Anda bersama dengan pengalaman Anda lalui bersama dengan Tuhan sepanjang hidup Anda? Apakah Anda benar-benar mengandalkan kepada Tuhan, berani bayar harga, berani berkorban di dalam Tuhan, dan mulai merasa mengikut Tuhan itu hal yang susah, yang merumitkan? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sepanjang kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus Tuhan mengajar kita, menggerakkan dalam sesuatu dalam hati kita untuk melihat kenapa kita harus membayar harga di dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa keuntungan kita membayar harga di dalam kita mengikut Tuhan? Dalam Lukas 14 ayat 25 hingga 27, mari kita membacanya bersama-sama dahulu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ini. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka,
ya, di dalam perjalanan pelayanan Yesus ramah orang mengikuti dia. Kalau kita lihat daripada ayat 25, berduyun-duyun, bermaksudnya lebih daripada satu, lebih daripada dua orang untuk mengikuti Yesus, melihat apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Nah, persoalannya, kenapa Yesus mengungkapkan soalan ini kepada mereka? Di ayat 26-27, mari kita lanjutkan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jemaat Tuhan, kisah ini sangat jelas. Daripada mula ayat 25, berduyun-duyun orang mengikut Yesus, menggambarkan ramai orang ingin tahu siapa Yesus. Yesus melihat mereka mau mengenal dia, tetapi tidak cukup mengikut dia, mengenal dia. Ada proses yang harus kita lalui untuk menjadi murid Yesus. Ada proses yang harus kita lalui untuk menjadi murid yang sejati, yang tetap, yang sanggup membayar harga. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 26 dan 27, jemaat Tuhan, hal ini dilontarkan oleh Yesus kepada orang yang mengikutinya. Dia berkata, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Menggambarkan bahwa banyak orang datang kepada Yesus hanya mau mujizat. Banyak orang datang kepada Yesus mau sesuatu keuntungan. Tapi untuk melalui proses menderita bersama dengan Yesus, menjadi murid yang benar-benar dibentuk dari karakter hidupnya, menyangkal dirinya, benar-benar mengikut Yesus. Di ayat 27, memikul salib dan mengikut dia setiap waktu, itu tidak mudah. Dan tidak ramai yang tidak sanggup melalui proses itu. Nah, jemaat Tuhan, di ayat ini, di Lukas 14 ayat 25 dan 27, kita akan belajar dua perkara. Ada satu keuntungan di saat kita berani bayar harga mengikut Tuhan. Kita selalu memikirkan hal yang duniawi. Bukan saya katakan tidak baik tentang hal dunia, tetapi saya mengajak kita jemaat Tuhan memfokuskan pikiran dan kebergantungan kita kepada Tuhan sepenuhnya, dan mengalihkan cara pikir duniawi kita, cara pikir hal-hal yang boleh menggugat iman kita kepada Kristus, menjadi kekuatan kita di saat kita mengalami hal-hal yang tidak mampu, hal-hal yang harus diproses dalam kehidupan kita. Mari kita lihat jemaat Tuhan, pengertian dari sebagai murid Yesus. Ada dua. Pertama, pemuridan. Kalau kita lihat pemuridan yang kita lakukan di gereja SMY, pemuridan yang membentuk diri kita. Tetapi di dalam ayat ini adalah mengikut Yesus, be disciple, dimuridkan, adalah sesuatu proses. Mari kita lihat, pengertian dari pemuridan adalah pelipat gandaan orang-orang yang mengikut Yesus. Sudah mengikut Yesus, diproses yang
yang telah dipersiapkan. Sedangkan pengertian kemuridan adalah mengikut Yesus, disciple adalah penyangkalan diri, proses meninggalkan hidup lama kepada hidup yang baru. Itu tidak mudah. Tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar mengerti dan sanggup mengikut Yesus, kita sanggup berdepan apapun situasi, sanggup membayar harga untuk benar-benar memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin kongsikan kepada kita semua. Terus terang saya katakan, seperti beberapa kali dalam khotbah yang lalu, saya menceritakan bahwa saya bukan latar belakang keluarga Kristen. Saya tidak pernah mengenal sekolah minggu. Saya tidak tahu apa itu gereja. Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan, keluarga yang penyembahan berhala, keluarga yang bergantung kepada hal-hal yang dunia. Kalau yang menjadi keutamaan lebih lagi Chinese, bapak saya Chinese, mendiam bapak saya Chinese. Kami lebih memikirkan tentang keperluan keuangan yang mencukupkan. Kalau tiada uang, berarti hidup itu tidak bermakna. Tanpa uang tidak dapat meneruskan kehidupan. Tanpa kehidupan yang baik itu maksudnya dia gagal untuk memenuhi segala keperluan keluarganya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, di saat tahun 2007 saya mengalami Tuhan Yesus. Di situ saya mengenal arti kehidupan. Untuk mula mengikut Tuhan, satu proses yang tidak mudah bagi saya secara pribadi. Saya dihina oleh keluarga saya. Saya dikatakan pernah dikatakan pengajar sesat, pernah dikatakan terlalu fanatik mengikut Tuhan Yesus, pernah dikatakan saya ini orangnya yang tidak mengenal budi keluarga. Tetapi jemaat Tuhan, di saat saya mulai mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, saya benar-benar masuk bersama dengan Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya mengenal bahwa mengikut Tuhan itu satu keuntungan, bukan satu kerugian. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau saya tidak benar-benar menangkap kehendak Tuhan dalam hidup saya, mengerti panggilan saya sebagai orang percaya, saya memikirkan bahwa saya tidak dapat berdiri di tempat ini mengungsikan kepada anak kebaikan Tuhan apa yang saya alami sepanjang umur hidup saya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ada harga kita mengikuti Yesus, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Harga itu yang harus kita bayar, itu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan bukan minta harta kita, Tuhan bukan minta apa yang kau miliki, tetapi Tuhan mau hati kita. Selalu saya katakan kepada kita jemaat, hati kita ini penting bagi Yesus. Kerohanian kita ini penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita seperti anak yang hilang. Ingat khotbah saya pada waktu-waktu yang lalu. Kita seperti anak sulung dan anak bungsu yang hilang dari kasih Bapa. Tuhan membawa kita kembali mengenal Dia, Allah yang kasih, Bapa yang sangat mengasihi kita, supaya kita benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Kenapa di dalam ayat ini, di ayat 26, Tuhan mengatakan,
barang siapa, ya, kita lihat lagi, barang siapa tidak membenci bapaknya, membenci ibu, istri, anak dan lelaki dan adik lelaki dan perempuannya, dia bahkan nyawanya tidak dapat menjadi murid. Perkataan benci di sini, mari kita lihat ya. Kata membenci di sini berarti kurang mengasihi, ya, kurang mengasihi atau menolak, reject. Perkataan membenci ataupun menolak adalah di saat kita berdepan dengan pilihan. Apakah kita memilih Tuhan atau kita memilih keluarga kita yang utama? Atau kita memilihkan diri kita sendiri daripada kita mendengar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Perkataan membenci ini bukan berarti di saat kita percaya Tuhan Yesus, saya benci keluarga saya. Tidak. Saya benci orang-orang di sekeliling saya. Tidak. Pengertian membenci di sini adalah kita bukan lagi berfokus kepada keluarga kita, tetapi berfokus pada kasih Tuhan yang memberikan kehidupan kekal kepada kita, yang memberikan kehidupan yang sempurna kepada kita. Jemaat Tuhan, kembali kepada cerita tadi, kesaksian hidup saya. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya dan saya memilih untuk mendengar apa kata keluarga saya percaya sampai hari ini saya tidak mengenal Tuhan Yesus karena saya mengikut kehendak keluarga saya. Tetapi saya memilih Tuhan, tapi bukan membenci keluarga saya. Saya memilih Tuhan dan mengasihi Tuhan, membentuk diri kepribadian saya kembali pada kasih Tuhan untuk melihat mereka dengan kasih dari Allah Bapa. Karena kasih yang kita ada itu tidak sempurna, tetapi kasih dari Yesus itu sempurna. Kalau saya mengikut kehendak hati saya, pikiran duniawi saya sudah membenci keluarga saya sudah membenci orang-orang yang memfitnah saya. Tapi saya tidak buat hal seperti itu. Apa yang saya lakukan adalah mengasihi dan mengampuni. Jemaat Tuhan yang saya kasihi Yesus Kristus, Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kita kepadanya lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang kita kepada keluarga kita, teman-teman kita sendiri. Bukan berarti kita tidak mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka, tetapi mari kita memupuk hidup kita dengan kasih Tuhan dahulu, dan secara otomatis dalam kehidupan kita kasih itu terpancar pada keluarga kita, kasih itu terpancar kepada orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Kenapa kita harus mengutamakan kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam keluarga kita? Karena seringkali keluarga menjadi penghalang antara kita dengan kerajaan Allah. Bagi pengikut Tuhan Yesus, minat dan kerajaan Allah haruslah yang utama. Segala urusan harus menjadi nomor 2, termasuk ikatan-ikatan keluarga kita. Kenapa saya katakan begitu, jemaat Tuhan? Nah, di saat saya mula-mula untuk masuk dalam pelayanan Tuhan dan memberi diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh masa, tidak mudah. Saya berdepan dengan halangan-halangan. Ada yang mengatakan, "Bu, kenapa kamu mau menjadi hamba Tuhan? Kamu tahu kan menjadi hamba Tuhan itu hal yang tidak mudah. Bu, kamu tahu kan jadi pastor itu miskin? Bu, kamu tahu kan tidak ada masa depan." Tetapi jemaat Tuhan, itu pikiran secara manusiawi. Tetapi saya memilih untuk mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengubah cara pandang saya, Tuhan memproses diri saya, dan saya untuk membuat untuk mengikut Tuhan supaya saya tidak terikat dengan pandangan-pandangan, kata-kata keluarga saya, kata-kata teman-teman saya yang tidak menyokong saya. Itu
tidak menjadi penghalang saya lagi untuk mengikut Tuhan. Dengan seberaninya saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, itu juga harus kita lakukan sebagai orang yang percaya Tuhan. Keluarga, orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga benar. Tetapi untuk membuat keputusan dalam hidup diri kita adalah kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita, hidup kita ke hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuat pilihan untuk benar-benar menyerahkan diri kita, bukan lagi memikirkan nyawa kita, bukan lagi memikirkan permasalahan keluarga kita, bukan memikirkan lagi hal-hal yang menggugat iman kita. Saya percaya Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat untuk keluar daripada hal-hal yang tidak mungkin bagi kita. Dan sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan memanggil Anda, kalau Tuhan menggerakkan Anda untuk tetap terus setia, jangan biarkan hal-hal masalah keluarga Anda, masalah situasi-situasi di luar, ataupun pribadi Anda menghalang Anda untuk terus mencari wajah Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Dia, Dia pasti memampukan Anda. Cuma respon dari Anda sendiri untuk mau diproses. Perkataan mengasihi adalah benar-benar memberi diri kita untuk dibentuk Tuhan. Keluarga, ayah, ibu, istri, anak, dan sebagainya merupakan elemen-elemen kemelekatan yang lebih susah dilepaskan daripada materi. Benar. Kita kadang-kadang seperti ini. Aduh, saya tidak boleh derhaka dengan ibu bapak saya. Saya tidak boleh memberontak dengan ibu bapak saya. Saya katakan tidak. Bukan saya katakan suruh Anda memberontak dengan keluarga Anda. Tetapi di saat Anda mengutamakan Tuhan daripada keluarga Anda, Tuhan akan menolong bagaimana Anda berdepan, bergaul di dalam keluarga Anda. Bagaimana Anda dapat menerapkan kepada mereka kebenaran-kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan dihidupi dalam kekeluargaan kita yang sebenarnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, ketaatan kita bersama dengan Tuhan menolong kita melalui proses, dan kita menjadi garam dan terang. Maka kita kembali lagi ke dalam keluarga kita. Maka di saat itulah kita memberitahukan kepada mereka, beginilah kehendak Tuhan, beginilah harusnya hidup sebagai orang percaya. Dan di saat itulah keluarga Anda melihat kewibawaan Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda lagi bukan bergantung kepada keputusan keluarga Anda, tapi Anda bergantung pada keputusan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemelekatan ini bermaksudnya dalam masalah apapun, itu bukan masalah menjadi masalah Anda, tetapi menjadi permasalahan Anda bersama dengan Tuhan. Anda tidak bergantung pada diri Anda sendiri, Anda tidak menyelesaikannya dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi kebersamaan Anda menyelesaikannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan membiarkan kemelekatan kita bersama dengan keluarga menghalang kita mempercayai Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan pada suatu waktu, banyak hal keluar dalam keluarga saya. Dan saya pernah berdoa begini dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa, ampuni saya karena saya mempertahankan keluarga saya. Saya memegang keluarga saya. Saya tidak menyerahkan keluarga saya ke hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, saya mau serahkan seluruh keluarga saya dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menjaga, Tuhan memproses, Tuhan melakukannya. Dan saya bersama dengan Tuhan untuk melihat mujizat terjadi dalam keluarga saya. Dan jemaat Tuhan, itu terjadi. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga, walaupun mengalami proses yang lama, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Itulah sebenarnya kenapa Tuhan mau membawa kita benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati, supaya kasih itu terpancar di dalam seluruh perbuatan, tindakan kita, bahkan dalam keluarga kita. Ada perdamaian di antara kita dengan Tuhan, ada perdamaian kita di antara kita dengan
keluarga kita, ada perdamaian kita di antara teman-teman kita, ada perdamaian kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus ingat itu jemaat Tuhan. Kristus adalah penebus dosa kita. Ini yang harus kita ingat, di mana Kristus sudah menebus dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang mahal, sehingga dia layak dinomorsatukan. Ingat, dalam kehidupan kita, kasih Allah terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan di atas kayu salib. Kristus adalah Sang Pencipta. Belajar menomorsatukan Tuhan dalam semua, belajar melepaskan semua yang kita sayangi, karena semua yang kita miliki adalah ciptaan. Ingat, hidup kita milik Tuhan, harta kita milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, pasangan hidup kita milik Tuhan. Apa yang kita semua yang kita miliki di dunia ini milik Tuhan. Kita serahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di saat kita menyerahkan Tuhan, menyerahkan keluarga kita di hadapan Tuhan, kita tidak pernah kehilangan mereka, tetapi kita akan menemukan mereka kembali dengan keluarga dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus membuatmu membayar harga. Mengikut Yesus artinya selalu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kita bayar untuk Tuhan. Dalam kita mengikut Tuhan Yesus, ada hal-hal yang kita akan alami. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Benar. Tapi semakin kita berserah dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Dia, menyerahkan kehidupan kita bergantung sepenuh kepadanya, kita akan melihat pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ada harga mengikut Yesus, yaitu rela menyangkal diri dan pikul salib setiap hari bersama Kristus. Rela menyangkal diri dan pikul salib setiap hari bersama Yesus. Di ayat 27. Yang pertama tadi Tuhan katakan kalau dia dapat menjadi murid Yesus kalau dia tidak membenci keluarganya, adik lelakinya, istrinya, anak-anaknya, dan adik lelaki dan perempuan. Tapi yang kedua, dia tidak dapat menjadi murid Yesus kalau dia tidak dapat menyangkal dirinya dan memikul salib Tuhan. Kenapa? Salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cembuhan, penolakan, serta penyangkalan diri. Apabila kita sebagai orang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, maka kita menyangkal diri, mengabdikan diri kita di hadapan Tuhan. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memikul salib kita setiap hari. Kenapa? Karena Kristus sudah bersama dalam diri kita, dan kita menggambarkan diri kita bersama murid Yesus memikul seperti Yesus memikul salib. Ya, dan itu telah Tuhan bayar di kayu salib, dan menggambarkan kepada diri kita telah ditebus dan segala dosa kita telah dipakukan, telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Menggambarkan bahwa kalau Yesus disalib, kalau Yesus dicubit, dihina, maka kita harus bersiap sedia sebagai murid Yesus untuk mengalami apa yang Yesus alami. Seperti yang saya katakan tadi, jemaat Tuhan, pada mulanya saya mengenal Tuhan Yesus tidak mudah. Dicemooh, dianiaya, difitnah, dan bahkan ditolak oleh keluarga saya. Tetapi sebagai orang yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus, saya memikul salib yang Tuhan berikan kepada saya dan menyangkal diri saya, kedalikan saya, dosa lama saya, itu saya pakukan bersama dengan salib yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkataan salib menggambarkan bahwa kita memikul tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan, yang telah dipulihkan, yang telah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Setiap hari berjalan dalam Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu
Katakan seperti jalan serta Yesus setiap hari. Itu menggambarkan bahwa kita berjalan bersama Tuhan memikul salib kita. Banyak orang pada saat ini jemaat Tuhan, mereka tidak memikul salib mereka. Apa yang mereka buat? Mereka merehatkan salib mereka. Mereka hanya orang percaya sekadar nama, tapi untuk memikul tanggung jawab sebagai orang percaya, banyak yang gagal, banyak yang tidak dapat melakukannya. Kenapa? Kembali yang pertama tadi, kasihmu kepada Tuhan. Yang kedua, ketidaksanggupan kamu membayar harga. Ketidaksanggupan kita membayar harga mengikut Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, penderitaan di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi penderitaan yang kita lalui akan membawakan kita kepada kehidupan yang kekal. Saya tidak minta Anda selepas ini coba Tuhan beli kayu, buat salib, pikul dimanapun Anda berada. Tidak, bukan. Pengertian di sini salib yang kita bawa adalah Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita, keinginan mata kita, keinginan pikiran kita, keinginan mulut kita, telinga kita, kata-kata kita, tindakan kita itu disangka. Kelemahan-kelemahan kita itu dipatahkan dalam nama Yesus supaya setiap hari kita menjadi terang Tuhan dan Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amen. Nah, kenapa kita harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari? Pertama, untuk mematikan kedagingan. Kedagingan merupakan perbuatan yang berasal dari nafsu dosa. Dengan kata lain, orang Kristen yang tidak berjuang mematikan keinginan daging dapat memutuskan keinginan daging, sedangkan memutuskan untuk tidak menuruti kedagingan Allah, menuruti keinginan Allah, keinginan Allah. Walaupun kita sudah percaya Tuhan, ya, kadang-kadangnya mata kita kalau kita jenis orang yang boros, orang yang tidak boleh melihat benda yang cantik, tidak boleh melihat benda yang menarik hati kita, terus kita mau membeli, harus kita teringin begitu. Ataupun kita jenis yang suka bergosip, wah, lagilah. Ataupun kita jenis orang yang memiliki pikiran yang negatif. Jadi kita perlukan Tuhan untuk mematikan keinginan daging. Kita perlukan Yesus setiap hari, salib Yesus. Di saat kita mau mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, kita melihat, oh, saya tidak boleh melakukan hal ini karena saya telah ditebus, saya telah dimenangkan di dalam Tuhan, saya telah menjadi manusia baru dan saya harus mengikut kehendak Tuhan. Amen. Yang kedua, tidak mencintai dunia. Bagaimana kita menjadi hamba kepada dua Tuhan? Tidak dapat. Oleh sebab itu, pilih Tuhan siapa yang Anda mau hari ini, mau taat, Yesus atau dunia. Oleh sebab itu, tidak dapat dimungkiri bahwa dunia dengan segala kemegahannya menawarkan hal-hal yang indah dapat dinikmati. Betul, dunia memberikan kita apa yang tidak ada, dia pasti berikan kepada kita supaya kita leka, supaya kita tertarik dengan apa yang dia tawarkan kepada kita. Contohnya kekayaan, kekuasaan, seks, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak pernah mengharuskan pengikutnya memiliki, menikmati, apalagi mencintai semua itu. Tuhan tidak mau kita terus terjerumus dengan dosa. Sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kita dari kehidupan yang berdosa, bergumul dengan kehidupan yang berdosa, kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dimerdekakan, dipulihkan. Karena itu akan membawa kita pada hukuman yang kekal, kepada kematian. Sekarang Yesus datang memberikan kepada kita kehidupan yang baru, kasih, damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Hal-hal yang ada di dunia hanyalah sementara. Hal-hal yang dunia lenyap. Dalam pengkhotbah katakan apa yang ada di dunia hanyalah sia-sia. Tetapi di dalam Tuhan
adalah kekekalan. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengharuskan pengikutnya untuk memindahkan hati yang perkara yang sama Tuhan katakan, hati mengarah kepada tujuan hidup ke surga, bukan dunia. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita adalah satu tujuan berlari ke akhir garisan. Minta maaf, kita semua sedang berlari ke garisan akhir. Di mana garisan akhir kita adalah untuk mendapatkan mahkota kekal, kehidupan di surga. Kita setiap hari sedang berjuang dalam iman kita, jemaat Tuhan. Kita sedang berusaha untuk terus mengikut, bukan mengikut, tapi taat kepada kebenaran firman Tuhan, taat hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mendengar, membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, bahkan berdoa. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu. Ada 3 macam orang yang gagal atau susah untuk dikatakan sebagai murid Yesus. Yang pertama, orang yang tidak mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu. Kalau Anda sekarang masih lagi mendua hati, keluarga Anda menjadi utama, uang Anda menjadi utama, pekerjaan Anda menjadi utama, pasangan hidup Anda menjadi utama, masalah-masalahnya Anda menjadi utama, Anda tidak mau mencintai murid Yesus. Anda akan lebih pada memilih kepada apa yang Anda pikirkan berbanding bergantung kepada Tuhan untuk menolong Anda. Yang kedua, orang yang tidak rela menderita demi Yesus. Tidak mudah. Selalu katakan begini, ada satu statement yang susahlah, tidak bolehlah. Bukan tidak boleh, bukan susah, tapi diri Anda sendiri mau tidak mau untuk menanggalkannya. Yang ketiga, orang yang tidak mau mempercayakan hidup seluruhnya kepada Yesus. Kalau kita masih memegang hidup kita, susah untuk Tuhan bekerja atas hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan merelakan diri kita, Tuhan proses dan Tuhan bentuk kita, Anda sedang berada di satu kehidupan yang maksimal bersama dengan Tuhan. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan statement ini mengatakan, Yesus mengajar bahwa barang siapa ingin mengikut Dia dan menjadi muridnya harus memutuskan lebih dahulu apakah ia telah siap untuk membayar harga. Apakah kita siap membayar harga? Harga kemuridan yang sejati adalah mengorbankan semua hubungan, harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Barang material kita, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki, tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Kristus dan berada di bawah tuntunannya. Sekali lagi saya katakan jemaat Tuhan, apa yang kita miliki di dunia ini, serahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyerahkan kepada Anda di dalam kekuatan dan pertolongannya. Tidak pernah rugi jemaat Tuhan. Apa yang kita miliki kita serahkan dahulu kepada Tuhan. Saya selalu memberi inspirasi pada diri saya dari kuasa Roh Kudus sentiasa menguatkan saya mengatakan seperti ini. Saya percaya apa yang ada dalam diri saya serahkan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan kepada saya. Tidak pernah yang saya pikirkan, tidak pernah timbul di dalam tidak pernah timbul yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita beriman kepada Dia. Dan kedua, ingat bahwa Dialah Tuhan pencipta kita. Kita harus trust, kita harus percaya kepada Tuhan, mempercaya Dia sepenuhnya kita. Dalam Filipi 1 ayat 21 ini salah satu firman Tuhan yang saya pegang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarpun saya melayani, saya memberi yang the best, saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya meninggalkan keluarga saya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadangnya saya harus berpisah dengan teman-teman saya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadangnya saya harus bayar harga
mengeluarkan tenaga uang saya untuk melayani Tuhan. Tapi itu semua bukan kerugian, tetapi keuntungan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Satu, dalam hidup saya, di akhir hidup saya adalah saya telah melakukan bahagian saya melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Amin. Mari sejumlah Tuhan, kita meresponi firman Tuhan ini. Saya mau kita jemaat Tuhan benar-benar merenungkan firman Tuhan ini. Apakah Anda sudah sanggup membayar harga untuk mengikuti Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah Anda benar-benar telah memikul salib, menyangkal diri Anda di hadapan Tuhan? Serahkan persoalan ini kepada kita. Mari saya membawa kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu Bapak Surgawi mengajar kami untuk tetap terus mengasihi-Mu. Di saat sikap kasih-Mu itu ada dalam hidup kami sanggup membayar harga, kami sanggup memikul salib dan menyangkal diri kami setiap hari mengikut Tuhan, supaya kami hidup menyenangkan-Mu dan memuliakan Nama-Mu. Bapa, tolong kami supaya kami menjadi murid-Mu yang setia, menjadi anak-Mu yang taat, menjadi domba-Mu yang luar biasa, yang digembalakan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang agung dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar, supaya firman Tuhan jadi kekuatan buat kami, direnungkan dan kami melakukannya sesuai kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sempena Hari Penghargaan Pastor. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah menyertai kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepimpinan SIB Nilai dan seluruh jemaat SIB Nilai yang setia, yang tetap terus bersemangat dan tetap terus bersama dalam gereja Tuhan yang ada, yang dipercayakan. Kita bersama-sama sepanjang tahun ini, walaupun secara keseluruhan kita tidak dapat bertemu dari bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, oleh karena pandemi COVID-19. Namun dengan kesempatan ini, secara ucapan secara online ini, saya ingin mengatakan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sentiasa menyokong dan sentiasa mendoakan saya secara pribadi sebagai pastor di SIB Nilai. Dengan ini, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, terima kasih atas sumbangan Anda, terima kasih buat dorongan Anda, terima kasih juga buat sokongan Anda bersama di dalam seluruh pelayanan, bahkan seluruh program-program yang kita lakukan, bahkan secara pribadi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan kesempatan ini dan juga ingin mohon maaf jika ada kurang dan kesilapan sepanjang saya mengembalakan Anda sebagai seorang sebagai pastor di gereja. Dan saya berharap doa saya kepada seluruh jemaat Tuhan tetap terus antusias, tetap terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan terus bertumbuh di dalam pengenalan Anda kepada Tuhan Yesus. Dengan ini, jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan terima kasih dalam kita bersama menyambut Hari Penghargaan Pastor yang sederhana ini secara online. Saya percaya kita semua akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih seluruh kepimpinan SIB Nilai dan seluruh jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai kita bertemu lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Bong sebentar tadi. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari saya bawakan kita untuk mendengar info gereja kita pada minggu ini. Info gereja kita yang pertama ialah ibadah online.
Ibadah online kita akan berjalan pada hari Ahad jam 10 pagi melalui channel YouTube SIB Nilai. Link untuk mengikuti ibadah online kita akan di-sharekan di dalam grup WhatsApp keluarga besar SIB Nilai. Dan saya juga ingin menggalakkan kita untuk membawa rakan-rakan kita yang lain untuk beribadah bersama-sama secara online. Baiklah, info gereja kita yang kedua ialah persekutuan doa. Persekutuan doa kita akan berjalan pada hari Isnin jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Link untuk mengikuti persekutuan doa kita akan di-sharekan melalui grup WhatsApp keluarga besar SIB Nilai. Dan saya juga ingin menggalakkan kita untuk mengikuti bersama-sama untuk berkongsi berkat kita pada akhir persekutuan doa kita. Info gereja kita yang ketiga dan yang terakhir ialah wang persembahan dan wang persekutuan. Kita boleh transfer online ke akaun bendahari gereja kita, Sis Vivika, ataupun kita boleh rujuk kepada slide yang telah disediakan. Dan jika ada sebarang pertanyaan, kita boleh juga bertanya sendiri direct kepada Sis Vivika. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini, saya mewakili pemimpin dan pelayan gereja SIB Nilai ingin mengucapkan terima kasih kepada kita yang tetap setia dan berkomitmen dalam memberi wang persembahan dan persepuluhan pada setiap minggu. Saya percaya kita juga terus diberkati Tuhan dalam memenuhi keperluan kita. Bagi mereka yang tidak berkesempatan dalam memberi wang persembahan dan persepuluhan juga, saya percaya juga Tuhan terus tetap mencukupkan mereka yang berkekurangan, dan juga Tuhan akan tetap terus memenuhi setiap keperluan kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kerana Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi pada pagi ini ya Tuhan untuk menyertai ibadah online kami pada setiap minggu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kesihatan dan semangat yang telah Kau berikan kepada kami untuk terus berkomitmen dalam mengikuti ibadah online kami pada setiap minggu Bapa. Bapa, Kau berkati juga anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Kau sebentar tadi ya Tuhan. Kau jadikanlah firman Kau terang dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi terang garam dunia di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau ya Bapa, Kau terus memberkati mereka juga Tuhan, dan Kau terus memberkati Pastor Bong juga Tuhan sebagai pastor di gereja kami yang terus sentiasa melayani Engkau juga Tuhan. Kau berilah kekuatan kepada dia juga Tuhan. Kau memampukan dia juga Tuhan dalam setiap perkara yang dia lakukan juga Bapa. Bapa, kami juga ingin mengucap syukur juga Tuhan kerana Kau telah tidak pernah meninggalkan kami juga Bapa, dan Kau sentiasa mencukupkan kami ya Tuhan, walaupun kami berasa kekurangan Bapa, tetapi kami sentiasa berkecukupan hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu juga Tuhan yang sentiasa dan setia dalam memberi wang persembahan dan persepuluhan juga Bapa, Kau terus memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka tidak berasa kekurangan juga Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau terus memberkati mereka juga Tuhan. Bapa, bagi anak-Mu yang tidak berkesempatan dalam memberi persepuluhan juga Tuhan, Kau terus memberkati mereka Tuhan, agar mereka tidak berasa kekurangan Bapa. Kami percaya juga Tuhan, kasih karunia-Mu tetap bersama dengan mereka Tuhan. Bapa, bagi aktiviti kami pada selepas ini ya Tuhan, ataupun fellowship kami juga Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau ya Tuhan. Biarlah Kau akan menyertai kami ya Tuhan, pada setiap hari juga, pada setiap saat juga Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau akan terus memimpin dan melindungi kami dan memelihara kami juga Tuhan, kerana kami percaya kuasa-Mu melebihi dari segala kuasa yang berada di dalam dunia ini ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami angkatkan dan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saya percaya juga kita akan berjumpa sekali lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.